Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,17 triliun dolar atau naik sekitar 1,05%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.700-an, Ethereum 1.804, BNB 309, XRP 0,49, Cardano 0,39, Dogecoin 0,095, Polygon Matic 1,10, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 20,37 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga 20-an%. Top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 22,72% menuju 0,095 dolar. Dan ini ada penyebabnya guys, kenapa kita tidak tiba-tiba melihat Dogecoin itu meroket, dan kita akan bahas juga itu di video hari ini. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, Elon Musk changes Twitter icon to Doge after seeking lawsuit dismissal. Jadi inilah penyebabnya guys, kenapa kita melihat Dogecoin tiba-tiba meroket. Ternyata Papi Elon berulah lagi guys, dan dia mengubah icon Twitter itu menjadi Dogecoin gitu ya. Dan itu kemudian menyebabkan Dogecoin naik kurang lebih 20% hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja gitu ya. Dan ini adalah yang akan kalian lihat kalau misalnya kalian masuk ke Twitter nanti. Kalau kalian lihat ke Twitter, nanti kita juga akan lihat di Twitter logonya sudah berubah, bukan lagi burung tapi justru menjadi Dogecoin. Ya kita tahu gitu ya. Kalau kita lihat di tahun 2021, salah satu hal yang sering gitu ya membuat Dogecoin itu kemudian meroket adalah tweetnya dari Elon Musk gitu. Walaupun beberapa kali terakhir ketika kita masuk ke bear market dan kita masih berada di area extreme fear, tweetnya Elon itu memang udah kurang berdampak gitu. Tapi ketika sekarang kita masih melihat market dalam keadaan sedikit greed atau optimisme sedikit dalam keadaan yang tinggi, kita melihat tweetnya si Elon atau ulahnya si Elon kembali dapat menggerakkan market terutama di Dogecoin. Begitu ya. Jadi itulah yang pertama yang menyebabkan kita melihat Dogecoin itu kemudian rally lumayan kencang. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di Twitter di sini, ini adalah yang kita bahas barusan. Logonya si Twitter itu sekarang malah jadi Dogecoin gitu. Menurut saya ya cukup menarik juga sih gitu ya. Tidak, jadi nggak bosen gitu. Setiap hari ngeliat Twitter itu cuma burung doang. Kali ini gantinya jadi anjing gitu. Nah, yang kedua, the market thinks that the Fed will cut interest rates starting in July. Powell has said they have no plans to cut rates this year. Who is right? Jadi sekarang ada terjadi perdebatan guys. Apakah tahun ini the Fed akan pada akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga atau biasa orang sebutnya sebagai cut rates ataukah tidak gitu. Jadi market sekarang merasa harusnya gitu ya. Market sekarang merasa harusnya pada bulan Juli nanti si the Fed sudah akan melakukan penurunan suku bunga. Terlihat dari persentasenya di sini. Oke? Fed itu meetingnya masih ada banyak kali ya di tahun 2023. Nanti di bulan Mei ada satu kali, dan yang bulan Mei ini 56,7% masih merasa sepertinya kita akan stay di angka yang sama. Kemudian bulan Juni juga sama, oke? Tetapi di bulan Juli gitu ya, 48% atau dominan orang-orang itu merasa kita bakalan melihat Fed udah start untuk menurunkan suku bunga. Dan ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kita melihat market dalam beberapa bulan terakhir itu ya performanya cukup baik, tidak hanya di stock market tapi juga cryptocurrency, karena market melihat gitu ya, dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan the Fed bakalan bisa menurunkan suku bunga, sehingga itu menjadi berita baik untuk pasar atau market. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah benar-benar itu akan terjadi? Karena kakek Powell sendiri menyatakan bahwa
mereka belum ada rencana sama sekali untuk melakukan cut rate atau penurunan suku bunga. Sehingga tentunya kita nggak akan tahu gitu yang mana nih yang benar nih. Apakah kakek Powell yang akan stick to the plan, alias dia akan bergerak sesuai dengan omongan dia tidak akan menurunkan suku bunga. Maksimal mereka hanya akan mempertahankan suku bunga dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka tidak menaikkan tapi juga tidak menurunkan, jadi stay gitu. Tapi belum ada pembicaraan untuk cut rates. Tetapi market merasa sepertinya mereka perlu untuk melakukan cut rates. Nah, jika gitu ya, nanti kita melihat di bulan Juli, pada akhirnya terbukti bahwa kakek Powell tidak menurunkan suku bunga, alias ekspektasi pasar itu salah, maka dari sana kita justru bisa melihat ada selling pressure loh guys. Oke, tetapi kalau memang ternyata benar, ya tentunya itu harusnya menjadi berita baik gitu. Karena kalau misalnya kita melihat Fed udah start untuk memotong suku bunga, biasanya itu bakalan berlanjut gitu, dipotong, dan dipotong lagi. Seperti yang kita lihat di sini, ekspektasi pasar adalah bulan Juli kita terpotong 0,25% atau 25 basis point. Pertemuan berikutnya juga sama, potong lagi 25 basis point. Pertemuan selanjutnya itu dominan merasa akan stay, baru nanti di bulan Desember 2023 kita akan melihat mereka turunkan lagi suku bunganya. Tapi di tahun 2024 sudah banyak yang merasa pasti The Fed bakalan menurunkan suku bunga. Dan saya juga pribadi merasa harusnya 2024 akan menjadi saat yang tepat, lebih tepat gitu ya, untuk The Fed menurunkan suku bunganya. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah tahun 2023 kita akan melihat The Fed udah start untuk cutting rates? Ataukah menurut kalian mereka masih akan stay di angka yang cukup tinggi? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian ada satu tweet juga yang menurut saya cukup menarik di sini dan juga mungkin menjawab pertanyaan dari sebagian orang yang mungkin tidak terlalu menyukai Bitcoin gitu. Kenapa sih kalian investasi di Bitcoin? Apa fungsinya itu apa? Kenapa Bitcoin itu bisa berharga gitu? Itu kan cuma sebuah koin. Koinnya juga nggak dalam bentuk fisik, digital. Kalian nggak bisa lihat barangnya. Ya, apa yang membuat Bitcoin itu menjadi berharga gitu? Nah, ini ada beberapa jawaban gitu menurut tweet di sini. Jadi, menurut dia, because it solves problem. Jadi ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Bitcoin. Pertama, it allows you to make cheap international transactions at a very low cost. Jadi ini mungkin adalah sebuah utility yang paling simple gitu ya, dan yang paling gampang dicerna, yaitu adalah kita bisa melakukan transaksi luar negeri, kita bisa kirim ke luar negeri kemanapun gitu ya, dan juga pengirimannya cepat, cost-nya atau biayanya untuk pengiriman itu juga sangat rendah. Jadi itu udah satu utility yang jelas gitu. Teman-teman kalau pernah mengirim uang ke luar negeri, pastinya tahu gitu, ada biaya yang harus kalian bayar dan kadang-kadang itu cukup besar. Terlebih lagi kalau nominal yang teman-teman kirimkan itu cukup besar gitu. Tapi kalau di Bitcoin, ketika kalian kirim dengan nominal yang cukup besar pun, biasanya fee-nya atau biayanya bakalan sangat rendah. Kemudian, you can pay for stuff online without anyone's permission. Kalian bisa membeli dan membayar barang dan jasa secara online tanpa harus menggunakan third party. Jadi tidak ada yang tahu gitu selain kamu dan si penjual. Jadi tidak ada lagi sistem misalnya kalian harus lewat bank gitu. Jadi tidak ada yang tahu transaksi kalian. Jadi istilahnya privacy. Kemudian you can mine it and monetize stranded energy sources. You can even build apps on top of it. You can use it as an alternative to store your savings if you don't trust the banking system gitu ya. Ini juga mungkin adalah salah satunya. Teman-teman bisa jadikan Bitcoin sebagai alternatif gitu ya. Kalaupun tidak semua, ya alternatif untuk menyimpan aset kalian kalau misalnya kalian tidak terlalu percaya dengan sistem perbankan. Dan juga you can send uncensorable message. Jadi ini adalah beberapa utility yang bisa teman-teman dapatkan ketika menggunakan Bitcoin. Dan ini jelas adalah value. Atau ini adalah yang membuat Bitcoin itu berharga gitu. Ada beberapa utility dan juga yang ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan Bitcoin. Walaupun tentunya ada kekurangan, tetapi tentunya ada utility-nya juga. Gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui kalau misalnya sekarang kalian yang masih berada di camp, apa sih Bitcoin, kenapa sih Bitcoin gitu loh. Nah ini mungkin bisa sedikit kalian pertimbangkan gitu.
Oke. Dan yang terakhir, ini adalah satu hal yang mungkin teman-teman sudah nanti-nantikan gitu. Banyak komentar yang masuk selama beberapa hari belakangan untuk meminta saya, kok kapan lagi nih setup baru untuk mid-trade gitu kan, setup baru yang bisa dimanfaatkan lagi. Oke, saya bakalan update sekilas dulu untuk beberapa setup terakhir yang sudah kita bahas guys. GBP AUD. Kita, teman-teman kalau misalnya ikutan setup ini, harusnya sudah take profit gitu ya. Kita mendapatkan sell setup di sekitaran area di sini. Kita sudah drop kurang lebih 200 pips, jadi itu saya rasa sudah cukup untuk teman-teman dapatkan cuan gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang ikutan untuk setup Goldman Sachs juga sama, kita masuk buy di sekitaran area di sini dan kita sekarang sudah rally lumayan. Kalau diukur ya teman-teman mungkin bisa dapat kurang lebih 6-7%. Jadi ini juga udah mungkin saatnya teman-teman start untuk taking profit. Johnson & Johnson juga sama, saya sampaikan selama kita berada di area kotak hijau di sini, bagi saya itu masih adalah buying zone. Dan kalau misalnya teman-teman sempat masuk di sini, ya selamat, harusnya sekarang sudah dalam keadaan cuan juga. Dan sudah mungkin boleh start untuk taking profit juga. Oke, nah itu adalah update dulu untuk teman-teman yang nonton video saya terakhir. Selamat kalau kalian sudah ada ikutan dan dapatkan cuannya juga. Kalau misalnya kalian ada ikutan, kalian boleh kasih komentar kalian ya supaya saya tahu juga ada berapa orang sih yang ikutin setup yang saya berikan di video-video yang saya buat lalu-lalu. Oke, silakan kalian kasih komentar. Nah, kemudian yang kalian nantikan tentunya adalah setup baru kok, jangan yang sudah lama, yang sudah take profit gitu. Yang baru mana lagi nih? Oke. Nanti saya akan buatkan video khusus gitu ya, untuk menjelaskan lagi setup-setup baru yang sedang saya jadikan watchlist untuk sekarang. Ada beberapa, AUD/JPY salah satunya, kemudian juga oil mungkin adalah salah satunya juga, kemudian juga ada beberapa yang lainnya yang akan saya bahas nanti tentunya. USD Canadian Dollar juga salah satunya, AUD NZD juga merupakan salah satunya. Jadi ini semuanya akan saya kasih setupnya mungkin nanti di video terpisah. Untuk sekarang karena cukup banyak yang harus saya sampaikan dari segi setupnya, jadi saya mungkin tidak akan sampaikan di video ini, hanya sekilas saja saya kasih ke kalian watchlistnya, tapi saya akan jelaskan detail nanti di video khusus untuk pembahasan setup mungkin nanti malam atau besok malam, jadi stay tune aja. Kalau teman-teman yang tertarik itu untuk memanfaatkan semua setup yang ada di sini, sekali lagi kalian perlu broker yang bisa trading di semua aset kelas, seperti salah satunya adalah di MiTrade, di mana di sini teman-teman bisa trading di forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto. Jadi semua setup yang saya bagikan teman-teman akan bisa langsung manfaatkan. Kalau misalnya belum punya akunnya, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Teman-teman tinggal klik dan kemudian tinggal mendaftar, dan deposit hanya minimal $50 saja. Jadi silakan kalau misalkan tertarik untuk memanfaatkan setup-setup yang ada, kalian bisa klik link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja guys. Oke. Karena ya dari pergerakan time frame yang besar sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti yang bisa kita lihat. Untuk sementara sebenarnya sama sih, di 1 hour juga sama. Kita tidak melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan dari pergerakan yang kemarin gitu ya. Kita masih melihat bulls masih berhasil untuk maintain area 27.700 di sini sebagai area mid levelnya guys. Oke. Ini adalah key level juga nih di sini. Ya kan, kita masih melihat 1 hour candle masih mampu untuk closing dari area tersebut. Kalau kita mampu melihat Bitcoin itu drop dan kemudian 1 hour chart mungkin closing candle di bawah area ini dan kemudian consolidate, ini adalah pertanda bahwa kita akan minimal kembali ke area lower dari rectangle-nya di sini yang berada di sekitaran 26.600-an, yang tentunya kalau kalian merupakan bulls pengennya dapat dipertahankan gitu. Karena kalau misalnya kalau misalnya kita mampu jebol di bawah area di sini, maka kita berpotensi membentuk yang namanya double atau bahkan triple top di sini. Dan itu bukan berita baik tentunya untuk kalian-kalian yang masih berada dalam posisi buy, karena kita kemungkinan bakal mendapatkan koreksi yang cukup dalam, minimal ke area 25.000 atau bahkan kita bisa sampai ke area trendline di sini. Senario terburuknya atau worst case scenario-nya adalah kita jebol dari area trendline di sini dan kemudian membentuk lower low baru. Itu adalah worst case scenario-nya. Oke. Jadi untuk short term sekali lagi
tidak banyak sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan selain wait and see terlebih dahulu. Kalau menurut saya ya, amannya seperti itu. Wait and see terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian mau cari setup berikutnya, tunggulah antara dia kembali ke beberapa area key level di sini, antara di sini atau di sini. Kalau kalian sempat sell di sini kemarin ya, mungkin kalian udah dapat cuannya, gitu kan. Kalau nanti kita nyampe lagi ke sekitaran area lower rectangle di sini, ini kalian bisa cari peluang untuk setup untuk buy lagi. Oke, selama kita bertahan di sekitaran area di sini, kita masih berpotensi untuk bolak-balik di sekitaran area tersebut sebelum pada akhirnya market memutuskan pengennya ke arah yang mana. Kalau pada akhirnya kita memutuskan arah dan kemudian breakdown, kemudian diikuti adalah continuation pattern, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk melakukan short. Sebaliknya juga sama, kalau kita breakout dan kemudian consolidate, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk masuk ke arah long dan menaiknya ke area 30.000. Kalau untuk short, minimal ke sekitaran area 25.000 atau bahkan ke trendline yang mungkin ada sekitaran 23 atau 22.000. Tapi kalau untuk short term banget gitu ya guys, kalau misalnya kita mau bahas untuk short term sekali, karena kalau misalnya teman-teman lihat kita juga akan mendapatkan rebound yang lumayan kenceng dari sini, kemudian ada konsolidasi, maka yang saya bisa expect terjadi untuk short term adalah kita terkonsolidasi lagi sedikit di sekitaran area di sini dan kemudian mencoba untuk kembali push ke atas. Dan minimal lah guys, minimal kembali ke sekitaran area 28.200-an di sini. Atau bahkan kita akan kembali nge-retest lagi dan mencoba untuk mampu breakout di atas 28.600. Dan kalau kita mampu break kali ini ya itu harusnya menjadi kado terindah untuk teman-teman yang sudah sempat buy. Dan kita kemungkinan akan menuju area lebih tinggi 30.000 atau bahkan 32.000 dolar. Oke, jadi untuk short term ini yang saya expect, kita masih akan mungkin terkonsolidasi selama beberapa waktu sebelum pada akhirnya kita mungkin akan mendapatkan semacam pattern juga di sini. Kalau misalnya kita mendapatkan ada development, kemudian ada semacam ascending triangle di sini, maka ini memperkuat probabilitas bahwa kita akan kemudian move higher menuju ke sekitaran area 28.000-an, minimal 28.200. Next-nya ada di sekitaran 28.600 lagi. Kalau ini mampu kita break, kita akan menuju ke sekitaran area 30.000 dolar. Oke, jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.